Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musnif handal kitab Sahabi Hamid bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi, wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2, masih membahas tentang hukukul muslim, hak-hak sesama muslim. Penjelasan dari kitab Ihya ini sangat bermanfaat sekali bagi kita yang hidup di perkotaan, apalagi di dunia modern. Tentu perlu nutrisi yang bisa menghidupkan rohani kita, yang bisa memperbaiki akhlak kita. Sebab kalau kita mengikuti dunia medsos, dunia modern ini, semakin hari manusia semakin kehilangan jati dirinya. Apalagi model banyaknya orang yang berislam tapi tidak menunjukkan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dengan mengkaji kitab Ihya ini bisa mengobati kegersangan hati kita, bisa mengingatkan kelalaian kita, bisa menyadarkan diri kita yang mungkin agak bersikap hedonis, kemudian konsumerisme, kemudian materialis, terutama penyakit materialis. Orang yang pikirannya sudah materialis, itu apapun dihitung dengan materi. Nah, ini ciri-ciri orang modern ini yang harus kita tarik kembali kepada nilai-nilai spiritualitas. Bagi orang-orang yang terjebak pada prinsip materialisme, itu akan menjadikan semua aktivitasnya harus berujung untung atau rugi, baik itu soal ibadah maupun non ibadah, terlebih kalau ini masuk ke wilayah ibadah dan agama. Akhirnya agama menjadi dagangan, tidak menyampaikan ajaran-ajaran yang hak, tapi agama dijadikan sebagai sarana untuk meraih kesuksesan duniawi. Jadi saya sendiri merasakan dengan mengaji Ihya ini, itu kita ada yang mengingatkan, ada yang membimbing.
bagaimana kita bersikap ya, terhadap sesama muslim maupun di luar muslim. Kemarin sudah dijelaskan soal itu. Malam ini akan melanjutkan dari kajian sebelumnya. Wa minha, dan diantara ya hak-hak sesama muslim, alla ya'ida musliman biwaqtin illa wa yafi abih. Jadi tidak boleh untuk berjanji ya, dengan sesama muslim kecuali menunaikan itu, kecuali menunaikan. Nah, ini ya, sangat penting ya. Istilahnya jangan sampai kita ya memudahkan janji tapi tidak ada yang ditepati. Kalau seandainya belum bisa nepati ya, harus dibangun komunikasi, itu penting. Karena ada cerita menarik ya, Rasulullah SAW kalau nggak salah di kitab Syarus Salikin itu ya, itu pernah saya baca. Suatu hari Rasulullah SAW itu didatangin oleh seseorang. Nah, Rasulullah itu ceritanya ya minjem duit ya, karena ini sifat basyariah beliau dan itu manusiawi ya, kekurangan pinjem itu manusiawi. Rasulullah janji pada orang tersebut hari ini misalkan. Karena nanti pas hari hanya Rasulullah belum punya duit. Terus apa yang terjadi? Ya, karena orang tersebut itu bukan orang Islam ya. Jadi ini artinya bahwa muamalah itu bisa dengan siapa saja. Gitu. Jadi kebetulan ini bukan orang Islam yang diajak muamalah. Itu memarahi Nabi. Gitu. Sampai sahabat-sahabat yang mendengar itu marah. Rasulullah menahan, jangan kamu marah, ini urusan saya ya, ini urusan saya gitu. Jadi di situ Rasulullah menyampaikan sebuah keteladanan ya. Sekalipun belum bisa memenuhi tapi sampaikan bahwa akan diselesaikan jika satu saat nanti ya, sudah ada rezeki gitu. Lah, sahabat yang mau marah dilarang oleh Rasul. Kenapa? Itu hak dia karena dia punya duit, kita minjem dan sudah saatnya belum bisa mengembalikan, ya kita mohon maaf karena memang benar-benar tidak ada. Nah, ini salah satu persoalan yang kecil yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang bijak gitu. Ya, tidak lantas menggunakan seperti Rasulullah tidak membenarkan sahabat marah-marah tadi, tidak itu, malah menyalahkan karena itu hak orang tersebut itu. Nah, dalam hal ini Allah ya'idha mu'tin ya juga sama, ketika kita janji, kalau kita sudah janji komitmen ya usahakan sebisa mungkin. Kalau belum bisa, sampaikan permintaan maaf ya, itu. Jadi bukan dengan cara yang mengada-ngada ya, jangan sampai kita menutupi sesuatu dengan kebohongan. Maka ini nanti akan merepotkan diri kita sendiri. Ya, jawablah apa adanya. Jangan kemudian kita mencari-cari alasan dengan cara bohong lagi. Sebab menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lain itu ya akan melahirkan kebohongan-kebohongan baru. Dan seiring berjalannya waktu, kebohongan-kebohongan itu ya lambat laun akan terbongkar. Gitu. Maka sikap kita harus sportif ya. Kalau belum ada ya minta maaf. Ya, kalau kemungkinannya
nanti tanggal sekian, ya sampaikan saja. Yang penting apa adanya, tidak mengada-ngada. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Sebab al-iddatu atiyatun. Ini mengutip hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iddatu bermula janji, atiyatun. Ya, itu atiyah. Ya. Itu ya, atiyah itu bisa maknanya pemberian. Artinya sesuatu yang disampaikan kepada orang lain itu kan pasti akan dipegang. Gitu. Waqala, dan berkata, al-iddatu dainun. Ada teks lain yang menggunakan kata al-iddah. Al-iddah bermula janji, dainun itu hutang. Jadi dari ajaran Imam Ghazali yang mengutip hadis Nabi, hendaklah kita berhati-hati dalam berjanji. Maka jangan sampai kita terlalu banyak janji. Ya. Ini kalau batin kita mau bersih, gitu. Batin kita kalau mau bersih, jangan terlalu banyak mengumbar janji. Ya, kalau seandainya kita punya janji, ya pada saat janji itu kita bisa memenuhi, ya kita lakukan. Seandainya belum, ya kita sportif, minta maaf, sampaikan alasan sesuai dengan fakta. Jangan mengada-ngada, apalagi jangan menutupi dengan kebohongan-kebohongan lain. Ini akan menyiksa diri sendiri, ya. Itu al-iddatu dainun, ya, janji itu dianggap sebagai hutang. Kenapa ditunggu? Oh iya, tanggal sekian, gitu. Jadi inti daripada penjelasan ini adalah kejujuran kita, ya. Jangan sampai kita suka gampang janji tapi tidak pernah ditepati. Ya. Bagaimana kalau politisi ini? Ya, ini. Ya, dalam dunia politik, ya tentu akhlak mulia itu sebagai nilai yang dikedepankan. Jangan lantas politik kemudian nabrak aturan agama. Ya, berpolitiklah dengan nilai-nilai agama. Itu akan lebih terhormat. Janji ya janji, tapi janji yang terukur. Gitu. Kan ada orang yang dia janji dengan menganalisa dari sisi kemampuannya. Gitu. Ada orang yang janji memang untuk bohongin. Gitu. Ini bedanya di situ. Janji yang memang dia ada analisa untuk bisa menepati, tapi ada orang yang janji yang sengaja punya niat untuk membohong. Lah yang kedua ini yang nggak boleh. Ya. Misalkan seorang politisi kampanye janji ABCD gitu kan, itu jelas dia itu hanya lip service saja, hanya untuk nyenengin orang aja, nggak ada niat untuk memenuhi itu, enggak gitu. Hanya lip service. Nah ini yang tidak diperkenankan seperti itu. Kalau janji ada niat yang tulus ikhlas untuk memberi bukti, ya sesuai dengan komitmen, ya ini yang paling baik gitu. Waqala, dan berkata, salasun fil munafiki, ya ada 3 hal sebagai ciri-ciri munafik, ya idza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara kadzaba, itu bohong. Ini artinya orang yang sudah punya karakter, yang memang dia bicara itu tujuannya untuk bohong gitu. Ya, di sini kan bisa kita lihat karakter orang. Ini orang memang ya sukanya bohong. Gitu. Maka apapun yang dia omongkan ya pasti tidak akan terbukti. Tapi ada juga orang yang baik, ya, orang yang baik, dia janji tapi dilalah ketika janjinya sudah masuk waktunya belum punya. Nah,
ya tunjukkan dengan sifat ya gentleman gitu, mohon maaf gitu. Tidak dengan menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, yang dikritik ini adalah dia sengaja ngomong tapi sudah tahu omongannya itu isinya itu ya bohongin gitu. Jadi ada niat untuk bohongin orang ini yang tidak diperbolehkan ya. Itu berarti di dalamnya ada kotoran batinnya. Sebab orang yang hatinya jernih, jiwanya bersih ya, mau neko-neko ya, membuat rekayasa bohong itu sangat sulit. Karena pasti hatinya menolak. Oh iya ya, ini kan sesuatu yang tidak akan saya lakukan, itu menolak itu. Tapi kalau orang yang memang sudah punya penyakit kidip bohong tadi dan itu menjadi virus di dalam jiwanya, itu orang yang seperti itu sehari nggak bohong itu kayak ada yang kurang gitu. Dan ini ada karakter seperti ini ada. Itu maka kita bisa lihat, oh ya itu kalau orang yang sudah ada virus kotoran di batiniahnya, yaitu kidip bohong, itu ya dia akan terus melakukan kebohongan dengan kesengajaan. Gitu. Ya, kalau ada orang yang baik kok keselip dia janji tapi belum menepati, ya pasti dia akan bersikap sportif, ya mohon maaf gitu. Karena memang belum ada dan belum bisa menepati. Jadi nggak sampai membuat rekayasa baru, gitu, kebohongan baru. Yang kedua, wa'idha wa'adha ahlafa, dan ketika janji ia nulayani. Nah ini yang disebut janji yang memang dia sudah tahu itu nggak mungkin terjadi. Gitu. Jadi janjinya hanya lip service. Nah ini yang sering kali itu menjelang pilkada ya, baik tingkat pusat bawah sampai daerah sampai ya pilkades pilkades itu kalau menjelang pemilihan itu semua janjinya manis gitu. Nah di situ bisa dilihat dia sengaja janji untuk membohongi supaya dapat dipilih, atau dia memang janji ada komitmen untuk memenuhi. Itu bisa dilihat dari kesungguhannya. Kalau dia hanya janji untuk live service tadi supaya orang memilih, ya itu berarti ada ya virus penyakit batiniah yang ada di dalam dirinya, dan dia akan terus beralibi gitu. Banyak alasan gitu. Dan orang begini ini istilahnya licin kayak belut gitu. Nah ini penyakit-penyakit yang seperti itu ya harus ditinggalkan, harus dihilangkan gitu. Ya kita bisa lihatlah orang yang karakternya bagus itu memaksakan diri untuk bohong itu berat gitu. Tapi berbeda dengan orang yang sudah terbiasa bohong, sehari nggak bohong itu maaf istilah Jawanya itu kecut gitu ya, kecut. Wa idza tuminahona, dan ketika diberikan amanah dia berkhianat gitu. Ini seringkali orang ketika mau pilkades, pilkada, ya, pilpres itu semua yang keluar janji indah. Itu maka di sini dilihat dari janjinya. Apakah janji itu sengaja untuk membohongi atau itu janji yang menjadi komitmen pribadinya gitu. Nah, orang-orang yang memiliki janji yang sesuai komitmen itu ya pasti dia akan membuktikan janji itu. Tapi kalau orang yang janji hanya untuk lip service, untuk menyenangkan, ya bisa jadi dia habis ngomong terus lupa gitu. Nah, ini ciri-ciri seperti itu yang
pertanda bahwa dia ya memiliki sifat atau punya virus ya di dalam dirinya. Nah, orang yang punya virus batiniah seperti ini kalau kita dekati, kita yang sudah baik itu bisa kecipratan, sebab pasti akan memiliki efek gitu. Ya, istilahnya kalau kita dekat dengan orang jualan abu, itu pasti punya abunya. Gitu. Itu sama perumpamannya. Kalau kita kok berteman dengan orang-orang yang disebut ahli munafik tadi, ya, itu pasti lambat laun kita itu akan ketarik. Virus ini pasti akan bisa merembet ke dalam diri orang tersebut. Gitu. Nah, maka dianjurkan ya kalau ada orang yang seperti ini ya kita harus bersikap bijak, ya bisa menjaga jarak saat berteman ya oke, tapi ketika terkait dengan prinsip-prinsip yang tidak pas ya kita harus sikapi gitu. Ya ini ya. Begitu juga kalau kita berteman dengan orang yang baik ya, itu ibaratnya kita berteman dengan tukang minyak wangi, itu pasti kena wanginya gitu. Pasti kena wanginya. Jadi perumpamaan ini menunjukkan bahwa persahabatan dengan seseorang itu ada implikasi dalam diri kita. Kalau kita mendekati orang yang memiliki power negatif, ya pasti power negatif itu akan ngerembet ke diri kita. Begitu juga kalau kita mendekati orang yang punya power positif, ya kalau kita dekati pasti power positif itu akan merembet ke dalam diri kita. Nah, disitulah kita dianjurkan untuk ya bersahabat, berteman dengan orang-orang yang dari sisi akhlaknya ya itu bisa dijadikan teladan gitu. Atau akhlaknya paling tidak baik lah gitu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi ya, ini yang berikutnya. Salasun ya man kunna fihinna ya, salasun 3 man orang kunna ya, mereka ada fihi di dalamnya fahuwa munafikun. Jadi barang siapa yang ada 3 sifat tadi itu ya termasuk munafik. Wa in soma, sekalipun dia puasa, wasola, dan dia sholat itu. Jadi ini yang perlu menjadi koreksi ya, terhadap diri kita. Kira-kira kita ini ya masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit batiniah tadi enggak gitu. Istilahnya kalau ngomong itu selalu bohong. Jadi dia sudah tahu ngomongnya ini bohong, tapi tetap disampaikan. Dia sudah tahu bahwa janjinya itu tidak akan ditepati, tapi tetap disampaikan. Dia sudah tahu ya bahwa kalau dia dikasih amanah itu akan berkhianat, itu pasti. Karena dianggap sekarang sudah jadi ya istilahnya apa pengaruhnya mereka kan begitu. Gitu. Nah, orang yang memiliki sifat ini ya tetap dia sebagai munafik. Wa in soma wasola, sekalipun dia puasa dan sholat, tetap dia muslim ya, tetap dia sholat, tetap dia puasa, tapi ada predikat tadi, dia masuk kelompok yang munafik tadi. Nah, karena munafik ini penyakit-penyakit batiniah ya, kalau sesuai ajaran Imam Ghazali, maka kotoran-kotoran batiniah ini harus dihilangkan, dikeluarkan dari dalam diri kita, sebab ini virus negatif.
Kalau sampai bersemayam di dalam diri kita, ya itu akan membias sehingga muncullah akhlak yang al-khabisah, akhlak yang tercela. Ya, disebut akhlak madmumah, ya, akhlak yang tercela. Nah, jadi ini sangat penting sekali bagi kita ya, bahwa penyakit-penyakit batiniah yang ada di dalam diri kita, ya, tadi penyakit-penyakit munafik tadi, barangkali itu masih ada, ayo kita bersihin, ayo kita upayakan penyakit ini bisa hilang. Nah, ini yang disebut tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan jiwa kita. Kenapa harus disucikan? Ya kalau kita nggak ada upaya untuk menyucikan penyakit-penyakit tadi, ya selamanya kita akan menjadi munafik. Dan munafik ya sudah jaminan itu fidarkil asfal, ya, dalam neraka yang paling bawah itu. Ya. Itu maka kalau kita sudah belajar ya seperti ini kan akhirnya kekurangan-kekurangan di dalam diri kita itu terdeteksi. Oh iya ya, ternyata saya masih punya sifat ini. Oh iya ya, saya masih punya sifat ini. Gitu. Jadi punya kesadaran, ya. Oh iya, ternyata itu masih melekat di saya. Gitu. Bagaimana dengan profesi? Profesi marketing ini kan, ya, sangat dekat dengan ini. Ya. Tapi bisa dilihat, ya. Ada yang marketing memang menjual produk sesuai dengan kualitas, ya, tapi ada juga yang marketing yang memang menutupi kekurangan-kekurangan, dia menampilkan sisi lain, sisi kebohongannya ditutupi, kemudian sisi lain. Nah, ini yang tidak baik. Nah, kalau menjadi marketing yang produknya bagus, kita menyampaikan itu tidak sampai mengkhianati hati nurani kita. Ya memang produknya bagus, ya gitu. Jangan sampai kita menjebak orang gitu. Setelah orangnya itu tertarik, ya soal nanti dia rugi ya itu urusan belakang. Yang penting saya marketing dapat fee. Nah ini yang nggak barokah itu. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu bahwa ini itu produknya nggak bagus, banyak unsur tipu menipu, gururnya, tapi dikemas dengan seolah-olah ini bagus. Nah kalau ini berhasil bisa dipasarkan, dia akan dapat fee. Nah, soal urusan orang tersebut nanti kecewa itu urusan lain. Nah kalau ada sudah tahu seperti itu, ya, terus dia terus melakukan. Nah ini pasti rezekinya nggak berkah. Mungkin dia dapat fee gede, untung gede. Allah punya cara untuk menarik, gitu ya, dengan berbagai macam cara. Sebab apa? Di situ ada unsur membohongi orang, melukai orang. Dan tentu orang yang dibohongin, ya ini tentu tidak ikhlas dari itu. Ya, ini harus dipahami orang-orang yang punya profesi seperti ini. Karena jangan sampai ya dari pagi sampai sore sudah tahu produk kita ini nggak bagus, cuma dia ngasih fee besar, bonus besar, kita terus memproduksi kebohongan dari kebohongan. Nah ini sama saja kita menyiapkan masa depan kita menuju neraka. Karena dampaknya tidak bagus dan rezekinya tidak barokah, ya. Nah, kok tidak barokah? Yaitu tadi, mungkin gajinya besar, bonusnya besar, fee-nya besar, tapi karena ada pihak yang dilukai, disakiti, akhirnya ditarik dengan cara Allah tadi. Gitu. Tapi kalau rezeki yang dari jujur, ya, itu walaupun sedikit tapi berkah. Berkah itu ya cukup, ya tidak sampai
apa itu mengalami itu tadi nampak banyak tapi terasa kurang terus itu ya. Ini penjelasan dari di atas ya. Selanjutnya waminha ini ya, dan di antara hak-hak sesama muslim berikutnya adalah ayan sofan nasa min nafsihi wala ya'ti ilaihim illa bima yuhibbu ayyuta ilaihi. Di ayan sofah hendak bersikap adil terhadap anasa manusia min nafsihi dari dirinya. Nah ini maksudnya ya, kita bisa bersikap adil ya terhadap orang lain ya, min nafsihi yang sumbernya dari dirinya. Wala ya'ti ilahim illa bima yuhibbu ayu ta ilahi. Jangan sampai ya dia melakukan sesuatu itu yang dia tidak disukai ya. Ini. Jadi maksudnya begini, kita dalam bersahabat dengan banyak orang itu jangan sampai ada pilih kasih gitu. Pilih kasih itu, oh kalau ketemu si A ya dia sifatnya begini gitu kan, terus pelayanannya seperti ini gitu. Ketemu si B beda lagi gitu. Nah, ini berarti ya, ayan sifan nas ini artinya bahwa kita harus bersikap adil terhadap manusia min nafsihi dari diri. Jadi membayangkan kalau kita misalkan diperlakukan seperti itu oleh orang, kira-kira sakit hati nggak kita gitu. Nah, ini harus dilarikan ke dalam diri. Contohnya tadi, misalkan kita bertamu, ya orang ini sifatnya itu diskriminatif. Kalau tamunya istilahnya tamunya itu kaya gitu, wah penghormatannya berlebihan. Tapi kalau tamunya itu pas-pasan, ya, sama sekali ya tidak ada penghormatan. Nah, ini di dalam kitab Ihya ini jangan sampai kita melakukan diskriminatif seperti itu. Ya harus sama, gitu, harus adil dari dalam diri. Nah, di sini disuruh mengembalikan bagaimana kalau hal itu terjadi kepada kita. Itu kan sensitif. Ya. Itu misalkan kita bertamu, ya. Bertamu bareng-bareng, dikasih model gelas yang berbeda saja, ya. Itu bisa memunculkan penafsiran lain. Kok dia gelasnya bagus, saya jelek gitu. Nah, ini menurut ajaran Imam Ghazali jangan sampai melakukan. Ukurannya adalah diri kita. Kalau kita diperlakukan orang seperti itu, kira-kira nyaman nggak? Itu ya. Jadi wala ya'ti ilaihim illa bima yuhibbu ayyuta ilaihi. Jadi jangan sampai dia melakukan sesuatu yang dia sendiri itu ya tidak suka kalau diperlakukan seperti itu. Itu ya. Ini jadi ajaran Imam Ghazali ini ya kita diajarkan untuk bersikap adil terhadap diri sendiri. Ya, karena jangan sampai tidak enak gitu ya. Apalagi sampai ada indikasi, ya maaf istilahnya cari muka, ya, menjilat. Ini cari muka, menjilat ini bukan ajaran Imam Ghazali, ya. Gitu. Dengan cara-cara seperti itu bukan dari ajaran yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Karena ini orang-orang yang mudah cari muka, menjilat, berlebih-lebihan, gitu ya, menyanjung-nyanjung. Ya. Ini orang ini berarti ada penyakit batiniahnya. Kenapa dia menyanjung,
berlebihan, karena ada tujuan di dalam dirinya yang tersembunyi. Ya, padahal kalau dibongkar yang sesungguhnya, ya dia sesungguhnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi bersikapnya yang berlebihan itu hanya sekedar untuk mencari muka, menyenangkan. Gitu. Di depannya memuji-muji, ya. Di luar ya, ya. Kembali ke aslinya. Gitu. Ya. Jadi ini ajaran yang sangat penting sekali. Ya. Jangan sampai kita itu tadi tidak adil terhadap diri kita sendiri, apalagi memperlakukan orang lain. Gitu, ya. Ini dijelaskan dalam hadis, ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yastakmilu, tidak akan sempurna siapa al-abdu, hamba, ya, al-imana, iman. Jadi keimanan seorang hamba tidak akan sempurna hatta yakuna, hingga dia ada fihi, di dalamnya, salah suhisolin, 3 hal. Ya, jadi tidak sempurna keimanan seseorang kalau belum ada 3 hal. Al-infaku minal ikhtori. Ya, jadi al-infak itu ya infak, ya. Minal iktari itu ya infak itu memberikan sesuatu tapi tanpa menodai. Maksudnya menodai itu begini, dia membantu orang atau dia infak kepada orang itu sudah oke, bagus. Cuma dinodai dengan, itu kalau nggak saya bantu bisa begini-begini, ya ini namanya dia sudah berbuat baik tapi dinodai. Gitu. Ya, ini seringkali terjadi di tengah masyarakat kita. Dia sudah bagus membantu menolong orang, tapi dia pengen sekali apa yang dilakukan dilihat oleh orang, sehingga seringkali muncul itu tadi komentar-komentar yang bisa melukai orang yang diberi. Itu kalau nggak saya bantu, nggak saya tolong, ini nggak boleh, kata-kata seperti ini itu nggak. Dan ini sama saja kita sudah berbuat amal kebaikan tapi kemudian rontok, ya karena kita menyakiti orang yang diberi. Gitu. Jadi al-infaq itu jangan sampai kita sudah memberi, membantu, menolong, kemudian ada kalimat-kalimat, artinya bahwa kita kalau berinfak, ya infaklah secara ikhlas, lupakan apa yang sudah kita lakukan. Yang paling berat itu kan kita sudah membantu orang, infak misalkan, terus orangnya menyakiti kita, ini ujian berat ini, apakah akan diomongin lagi, diundat-undat atau tidak. Gitu. Nah, kalau kita pengen aman amal kita, ya jaga lisan kita. Ya, gitu. Ini ya, sederhana tapi berat. Gitu. Kalau orang yang jiwanya bersih tentu bisa melakukan. Tapi kalau dia memang orientasi amalnya itu hanya untuk pamer, pengen dilihat orang, gitu ya, itu selalu dia akan disampaikan, wah si A, si B, si C itu kalau nggak saya, itu muncul keakuan-keakuan di dalam dirinya. Wal insafu min nafsihi, ya, dan dia senantiasa memenuhi hak min nafsihi, dari dirinya. Ya, itu tadi. Ya, dia bisa bersikap adil, ya, terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Jadi tidak mau melakukan diskriminasi, ketidakadilan, gitu ya. Apalagi dia bersikap melakukan sesuatu hanya untuk mencari muka, menjilat, itu tidak. Ya. Karena itu mengotori batinnya. Gitu. Jadi yang apa dia lakukan ya sesuai dengan kata hati nurani. Ya. Wal insaf min sa'misi, itu bisa bersikap adil terhadap dirinya sendiri. Ya, ini
ya agak perlu perjuangan juga ya. Nah, itu. Wabadlus salam, dan ya menyampaikan salam ya. Ini mengucapkan salam kepada siapapun, ini sama saja mendoakan sebuah kebaikan kepada orang tersebut ya. Apalagi mengucapkan salam kepada orang yang membenci kita gitu. Udah tahu orang ini sukanya membenci, memfitnah, tapi disalamin. Nah, ini yang istimewa gitu. Jadi 3 sifat tadi ini memang nggak gampang, nggak sederhana mengamalkan tadi itu. Ini perlu perjuangan semua. Yang pertama contoh tadi, membantu menolong orang atau infak tanpa mengingatnya lagi. Ini yang paling berat. Apalagi ya, artinya dengan kata lain kita tidak boleh, istilahnya bahasa Jawa, mengundat-undat, mengungkit-ungkit, ini nggak boleh ya. Yang kedua juga perlu perjuangan juga, bagaimana dia jujur terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dia selalu melihat dirinya, kalau saya diperlakukan seperti itu tentu tersinggung gitu. Maka dia bisa bersikap adil terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga tadi, mengucapkan salam ya kepada orang yang membenci kita ya, istilahnya orang yang suka memfitnah kita. Ini sama saja kita pakai ilmu mangga. Ilmu mangga itu dilempar, dikasih gitu ya. Sama ini, dicaci maki, difitnah, dikasih kebaikan gitu. Nah, ini ajaran-ajaran ini memang ajaran yang luar biasa ya. Orang-orang yang bisa bersikap ini ya tentu ya penuh perjuangan ya di dalam dirinya gitu ya. Terus berikutnya ya, kita mengutip hadis yang lain. Waqalan Nabi, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, berbagusilah mujawarata man jawaroka, ya, bagusilah ya pergaulanmu terhadap orang-orang yang ada di sekelilingmu. Takun mukminan, maka kamu akan menjadi seorang yang mukmin. Wa ahibba, dan akan lebih dicintai, linnasi, kepada manusia, ma tuhibbu li nafsi, apa yang kamu cintai terhadap linafsika, kepada diri mereka. Takun, maka kamu akan menjadi musliman, seorang muslim. Ya, ini hadis Nabi yang disampaikan kepada Abu Darda. Abu Darda ya, ahsin, perbaikilah ya hubungan ya, sosialisasi ya, bermasyarakat, bertetangga, perbaiki ya, hubungan baik dengan siapapun yang ada di sekeliling. Nah, itu kamu akan baru menunjukkan sebagai seorang yang mukmin itu. Jadi kalau kita dengan tetangga kiri kanan kok kita bisa menunjukkan suasana yang baik, meneduhkan, menyenangkan ya, ini kata Rasulullah, itu baru orang yang mukmin gitu. Ya, jadi jangan sampai ya dengan tetangga kita tidak bisa menunjukkan akhlakul karimah gitu. Maka ilmu yang tadi penting, walaupun kita dibenci gitu, tidak disukai, tapi suatu saat kita punya fasilitas rezeki, berikan hak yang sama tanpa dilakukan pilih kasih. Oh iya, si A senang sama saya, dia kasih lebih, si A, si B benci sama saya, jangan dikasih. Nah, ini nggak boleh. Sikap seperti ini tidak diajarkan di dalam Islam ya. Ini dawuh Nabi kepada Abu Darda itu seperti itu. Kalau kita bisa memperbaiki hubungan baik manjawaroka terhadap orang-orang yang di sekeliling kita,
itu takun mukminan, baru ini namanya orang mukmin. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau kita dengan lingkungan kita ya kok nggak akur, nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kedamaian, ya, itu berarti ya laisa mukminan. Itu rasanya kok pengen berantem gitu ya. Itu. Nah ini hadis ini menarik ini, laisa mukmin, berarti dengan kata lain mafhum mukhalafahnya ya dia bukan sempurna iman. Itu. Kalau pengen sempurna imannya, tunjukkan akhlakul karimah. Mungkin di antara tetangga kita ada yang membenci, tapi kita tunjukkan akhlak yang adil terhadap mereka. Istilahnya kalau orang Jawa misalkan tetangganya dikasih apa itu mangga, ya semua dikasih yang sama. Jangan sampai diskriminasi, apalagi sampai tidak dikasih hanya gara-gara faktor tadi. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, dan cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu baru menjadi seorang muslim. Jadi cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Ini kan kalimatnya sederhana, tapi lakonnya itu abot. Gitu. Mencintai saudara sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah ini kan tadi kembali kepada kejujuran hati. Kita tidak melakukan diskriminasi terhadap teman. Itu. Ini ya ajaran yang istimewa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, dan sumbernya adalah dari hadis Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama takun mukminan, yang kedua takun musliman. Kalau kamu ingin menjadi mukmin yang sejati, yang sempurna, ya baiklah dengan tetangga kiri kananmu. Berilah manfaat kepada itu. Yang berikutnya ya, kalau pengen kamu dicintai oleh manusia, ya cintailah mereka sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Itu, ya. Itu baru takun musliman. Ya. Kemudian berikutnya, ya ini wa minha, dan diantara hak-hak muslim dengan muslim yang lainnya, ayyazida fi tawqiri man tadullu hay'atuhu wa siyabuhu ala ulwi manzilatihi fayanzilun nas manazilahu. Yaitu hendak menambah fi tawqiri man, dalam menghormati orang, tadullu hay'atuhu wa siyabuhu ala ulwi manzilatihi, ya, terhadap orang yang menunjukkan ya keadaannya, pakaiannya itu menunjukkan kedudukannya di tengah masyarakat. Maksud penjelasan ini bahwa kita ketika bermasyarakat, ya, tentu kita sering mendapatkan beragam tamu. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini untuk menghormati orang yang memang dia memiliki kedudukan atau orang yang dihormati di tengah masyarakat. Ya, itu sikap yang sangat istimewa. Ya, misalkan ya sudah tahu nanti ada tamu, ya, tamunya ini ya orang yang terhormat. Misalkan dia kiai, dia ulama, atau dia tokoh masyarakat, ya cara menghormatinya, ya sikapnya tidak seperti biasanya. Nah, contoh misalkan dari sisi pakaian, ya kita menunjukkan pakaian yang untuk menghormati orang tersebut. Terus yang kedua soal suguhan misalkan, juga menunjukkan bahwa suguhan ini tidak biasa karena ini untuk menghormati orang tersebut. Itu. Kemudian
dalam sikap, ya, juga menunjukkan sikap yang sangat memuliakan orang tersebut. Nah, ini diajarkan oleh Imam Ghazali dan sumbernya adalah Rasulullah SAW, ya, dan juga sumber yang diriwayatkan dari Aisyah. Nah, ini ada dua sumber, ya. Yang pertama, anna Aisyah radhiyallahu anha kanat, ini pernah terjadi. Kanat fi safarin, pada satu ketika Aisyah itu dalam perjalanan, ya, pergi. Fanazalat manzilan, Aisyah turun, ya. Fawadu'at to'amaha, dan meletakkan makanannya. Faja'a sa'ilun, dan berkata orang yang meminta, faqalat, maka menjawab Aisyah, ya sebab Aisyah, ya, nawalu hadzal miskin, korson sumamara rasulun ala dabbatin, ya. Aisyah menjawab, ya ini, berikan roti ini, ya, kepada orang miskin itu, ya. Kemudian lewat seorang laki-laki, ya, dari kendaraannya. Faqalat, berkata, ud'uhu, ajaklah dia ila ta'am, untuk makan, gitu. Faqilalah, dan dikatakan, disampaikan kepada Aisyah, tu'tina al miskin wa tad'ina hadzal gina, gitu. Apakah kamu akan memberi orang miskin atau mengundang orang kaya ini, gitu. Faqalat, Aisyah menjawab, inna Allah ta'ala anzalan nas manazil la buddalana, ya, min an nangzalahum tilkal manazil hadal miskin yardo bikorosin wa qabi hun bina an tiya hadal gina al hadil hay'ah korosan, gitu. Jadi maksudnya Aisyah ini ceritanya ada dua situasi, satu orang yang miskin dan satu orang yang kaya. Nah, bagaimana menghadapi dua situasi ini? Ya, Aisyah bijak. Yang miskin, ya, diberikan, ya, roti sebagaimana layaknya. Ya, korosan itu artinya, ya, selembar roti. Ya, itu, ya, menurut umumnya, ya, pasti dia senang. Nah, di sini ada jelasan hadal miskin yardo bikorosin. Ya, orang yang miskin ini dia ridho dikasih dengan, ya, selembar roti tadi. Nah, maka wakobihun bina, maka tidak layak, tidak baik bagi kita kalau kita memberikan hal yang sama dengan orang yang tamu, ya, yang memiliki kedudukan. Tentu harus ada penghormatan yang sesuai, gitu. Nah, terus apakah ini diskriminasi? Ya tidak. Ya, ini menunjukkan, ya, sesuai dengan penghormatannya. Itu karena menurut Aisyah, hadal miskin yardo bi korosin, ya, terus waqobihun bina anu tiya hadal gina, sangat buruk sekali kalau kita memberi kepada orang kaya ini dengan keadaan hanya sebatas tadi, selembar roti. Ya, ini maksudnya kalau kita bahasakan dengan kondisi sekarang, ya, misalkan kita mau punya tamu bupati dengan satu orang biasa, santri lagi, ya. Terus ini perumpamaan supaya kita bisa memahami yang dimaksud kisah Aisyah ini. Kalau santri, ya, kan sudah terbiasa hidup sederhana. Ya, misalkan, ya sudah, kamu santri makan di dapur, gitu kan. Bagi santri nggak ada masalah, enjoy saja. Ya, karena dia sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu.
Ya, sementara ada tamu tadi yang orang terhormat ya, datang ya, diberikan pelayanan yang agak beda ya. Apakah ini diskriminasi? Tidak gitu. Karena ini menghormati sesuai porsinya. Kalau santri tadi tamu, ya sudah kamu makan di dapur sana. Kan biasanya santri itu ya suka makan di dapur. Tapi ada tamu, ini masa tamu orang yang terhormat disuruh, nggak tepat gitu. Ya, akan tetapi diberikan pelayanan yang sesuai dengan orang tersebut. Ya. Nah, ini dilakukan oleh Aisyah. Jadi bukan berarti kita bersikap adil itu dengan tidak proporsional, ya harus proporsional. Ya, itu ya. Nah, kemudian satu lagi kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini supaya lebih kuat lagi. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala ba'du buyutihi, ya. Kanjeng Nabi masuk sebagian rumahnya, fadakhala alaihi ashabuhu, dan masuk juga para sahabat, hatta ghoso, sehingga penuh ya al majlis wamtala'a, dan membludak istilahnya, orangnya itu penuh ya. Kemudian fajaa Jarir, datanglah siapa? Jarir bin Abdullah ya. Jarir bin Abdullah ini orang yang terhormat. Falam yajid makanan, dia datang tapi tidak mendapatkan tempat gitu ya. Faqa'ada alal bab, si Jarir ini orang yang terhormat ya, seorang pimpinan kaum gitu ya, dia orang terhormat, duduk di pintu ya. Falafa Rasulullah SAW rida'ahu fa'alqahu ilahi, kemudian Rasulullah ini, akhlak Rasulullah ini ya luar biasa, menggelar rida itu selendangnya ya, untuk mempersilahkan Jarir tadi untuk menempati tadi. Itu kan akhlak yang luar biasa. Lihat Jarir, orang yang terhormat di tengah masyarakat, karena sudah penuh dia duduk di pintu. Rasulullah ya, apa yang dilakukan? Rasulullah melepas surbannya, nggelarin, menyiapkan untuk ditempati oleh Jarir ya. Waqala, dan berkata bersabda siapa Nabi, ijlis al-hadha, hei Jarir bin Abdullah, sini duduk, kamu duduk sini, gitu kan. Karena Jarir ini ya, walaupun dia orang terhormat tapi punya akhlak santri ya, itu ya malu hati. Tapi Rasulullah ya, menunjukkan sifat hormat yang luar biasa terhadap Jarir, karena Jarir ini bin Abdullah ini orang yang terhormat di tengah masyarakat. Maka Rasulullah memberikan penghormatan kepada Jarir ini. Nah, karena Jarir ini santri, malu mendapatkan penghormatan dari Rasulullah. Apa yang terjadi? Fa'akhodahu Jarir, dan Jarir mengambil rida tadi, wa wadu'ahu ala wajhihi, dan mengambilnya diletakkan di mukanya. Sebab ridanya Nabi ya, selendangnya Nabi ini kan pakaian-pakaian yang tersentuh oleh Nabi adalah pakaian-pakaian kebesaran. Tapi Nabi untuk menghormati Jarir kemudian digelar. Karena Jarir ini ya, santri, malu, kemudian diambillah rida tadi, kain tadi, dicium ya, wadu'ahu ala wajhihi wa ja'ala yaqbiluhu, dan Jarir mencium ya berkali-kali, wayabki, dan nangis dia. Nangis. Jadi mencium rida Nabi sambil menangis. Itu. Karena terharu. Sumalafahu waroma bihi ilan Nabi. Kemudian digelar, kemudian supaya ditempati oleh Nabi. Jarir merasa tidak layak seorang Jarir, walaupun dianggap Nabi itu orang yang terhormat sebagai tokoh masyarakat,
Tapi Jarir sebagai santri tidak layak saya menduduki sorban atau ridaknya Nabi. Ya, maka dikembalikan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, dan berkata siapa? Makuntu li ajlisa ala saubik. Ya, aku tidak mungkin berani duduk di atas pakaianmu ya Rasul, gitu. Akramakallah, engkau orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, kama akramtani, sebagaimana engkau telah memuliakan aku. Ya. Terus fadhurun Nabi, kemudian Nabi melihat, setelah Jalil menyampaikan itu, Nabi melihat yaminan, ya, ke kanan, wasimalan, dan ke kiri. Jadi Nabi setelah disampaikan alasan begitu oleh Jalil, melihat kiri kanan. Maksudnya Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan Nabi? Qala, menjawab, bersabda siapa Nabi? Idza atakum karimu qaumin, apabila datang kepadamu karimu qaumin, orang yang terhormat di antara kaummu, fa akrimuhu, maka muliakanlah dia. Ini hadis Nabi. Jadi alasan Nabi kenapa menghormati Jarir? Ya, karena Nabi punya alasan. Kemudian alasannya disampaikan kepada Jarir, ketika datang kepadamu karimu kaumin, yaitu orang yang terhormat atau tokoh masyarakat siapapun dia, wa akrimuhu, muliakan dia. Ya, ini ajaran Nabi yang luar biasa. Ini subhanallah, ya, ini akhlak yang sangat luar biasa, ya. Dan mudah-mudahan kita ya bisa mempraktekkan, mengamalkan, ya, itu. Wa kadzalika, ada demikian itu, kullu man lahu ali hakun qadimun falyukrihu, dan begitu juga bagi orang yang baginya hak, dia wajib menghormatinya, ya. Jadi saya kira ini ajaran yang seperti ini jarang terekspos, ya. Padahal ini ajaran yang sangat mulia. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, dan sumbernya pun ya bersumber dari hadis Nabi dan para sahabat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.